Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terdiri dari anggota kelompok Farhan Miftahul Aziz dan Muhammad Faris Azhari akan menjelaskan kelas diagram dan CRC. Kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atribut, metodenya, dan hubungan antar objek. Nah, fungsi kelas diagram adalah fungsi utama dari kelas diagram menggambarkan struktur sebuah sistem pemrograman. Meski demikian, terdapat beberapa fungsi lainnya dari kelas diagram. Menunjukkan struktur statis, pengklasifikasi dalam suatu sistem, memberikan notasi dasar untuk diagram struktur lain yang ditentukan oleh UML, dan dapat digunakan bisnis analisis untuk membuat model sistem dari perspektif bisnis. Nah, sekarang simbol kelas diagram. Yang pertama ada asosiasi. Relasi antar kelas dengan makna umum asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplikasi. Yang kedua, asosiasi berarah. Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplikasi. Generalisasi, relasi antar kelas dengan makna generalisasi, spesialisasi, umum, khusus. Yang sekarang kebergantungan dependensi, relasi antar kelas dengan makna ketergantungan antar kelas. Yang terakhir, agregasi, relasi antar kelas dengan makna semua bagian. Kelas diagram, atribut, dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Yang pertama, privat. Privat itu tidak dapat dipanggil dari luas kelas yang bersangkutan. Yang kedua ada protect, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Yang terakhir, publik, dapat dipanggil oleh siapa saja. Di sini juga menjelaskan yang pertama nama kelas, yang kedua atribut, dan yang terakhir metode operasi. Pengubah akses anggota. Pada dasarnya semua kelas memiliki tingkat atau level akses yang berbeda-beda. Hal ini umumnya tergantung pada pengubah akses. Visibilitas berikut adalah daftar tingkat level akses yang dilengkapi dengan simbol yang sesuai. Public dengan simbol plus, privat dengan simbol min, protect dengan simbol pagar, package dengan simbolnya derivative. Terus ada derivative dan static. Derivative dengan simbol garis miring. Ya. Kelas diagram website penjualan. Di sini ada pelanggan yang terdiri dari user ID, paspor, nama, alamat, email, KTP, dan nomor telepon. Dan di metode operasinya terdapat beli barang, pilih barang, edit, dan simpan. Lalu asosiasi relasinya ke barang. Barang, nama kelasnya barang, atributnya ada kode barang, nama barang, dan stok barang. Dan metode operasinya ada tambah barang, hapus barang, edit barang, simpan barang, dan memesan barang. Lalu menghubungkannya ke tamu. Tamu atributnya ada melihat dan mendaftar ke transaksi. Nah, transaksi ini terdiri dari ID transaksi, username member, kode transaksi, kode barang, nama barang, harga, jumlah barang, total harga, validasi pembayaran, dan terakhir metodenya confirm. Langsung ke admin. Admin terdiri dari ID admin, paspor, nama, hak akses, dan kalau data barang dan kalau data transaksi. Selanjutnya adalah CRC card. CRC card adalah kelas responsibility collaborator.
CRC card sendiri merupakan kumpulan kartu indeks standar yang telah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kelas, responsibility, dan kolaborator. Sebelum membuat kartu CRC, kita sudah harus tahu terlebih dahulu kelas apa saja yang ada dalam sistem yang kita buat. Oleh karena itu, kita perlu membuat terlebih dahulu kelas diagram dari sistem yang kita analisis. Nah, ini ada contoh CRC yang kelompok saya buat. Pertama ada CRC dengan kelas name pelanggan dengan tipe konsep domain dan deskripsinya adalah pelanggan adalah seseorang yang melakukan login dan melengkapi profil lalu memberi barang. Dan pada CRC ini terdapat 2 asosiasi use case. Yang pertama barang dan transaksi. Nah, responsibility-nya adalah login, mengelola data profil, melihat barang yang berkolaborasi dengan barang, membeli barang yang berkolaborasi juga dengan barang, selanjutnya melakukan pembayaran yang berkolaborasi dengan transaksi. Selanjutnya ada CRC tamu. Tamu adalah seseorang yang mengunjungi website tapi tidak melakukan login. Nah, pada tamu ini terdapat satu saja asosiasi use case, yaitu, dan responsibility ada melihat barang yang berkolaborasi dengan barang. Selanjutnya ada CRC admin. CRC admin yang bertipe data concert domain, yaitu admin adalah seseorang yang mengelola website, khususnya mengelola barang dan transaksi. Dan asosiasi use case-nya ada 2, yaitu barang dan transaksi. Responsibility-nya ada login, mengelola barang yang berkolaborasi dengan barang, mengelola transaksi, melakukan validasi pembayaran dan konfirmasi transaksi. Dan ketiga itu sama-sama berkolaborasi dengan transaksi. Selanjutnya ada CRC barang. CRC barang bertipe concert domain dan deskripsi adalah sistem pengelola pada barang. Nah, asosiasi use case-nya terdapat 3, yaitu pelanggan, tamu, dan admin. Responsibility adalah menampilkan barang yang berkolaborasi dengan pelanggan dan tamu. Selanjutnya memesan barang yang berkolaborasi dengan barang dan barang dikelola yang berkolaborasi dengan admin. Selanjutnya adalah CRC transaksi yang bertipe concert domain. Deskripsi adalah seseorang yang melakukan pembelian akan ditindaklanjuti pada kelas ini. Dan terdapat 2 asosiasi use case pada CRC ini. Dan responsibility adalah menerima pesanan yang berkolaborasi dengan pelanggan, membuat ID transaksi, menyimpan username pelanggan yang berkolaborasi dengan pelanggan, menampilkan total harga, dan menerima validasi pembayaran yang berkolaborasi dengan admin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.